إن الله يتغشى من الرحمة والمغفرة عليهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبأن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وتركني على ما نوى به وسلفنا صالح مشايخنا ومعلمونا بسر النبي وآل النبي سر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah, taufik dan inayah. Kembali kita dapat berkumpul di tempat kesempatan yang mulia ini dalam rangka kita membaca, mengkaji bersama, memahami warisan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pembahasan kemarin sudah kita baca panjang lebar tentang bagaimana informasi yang sangat jelas dan terperinci
oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan api neraka dan hal ehwalnya. Kemudian kita diperkenalkan juga tentang keadaan surga dan seluk-beluknya. Dan ini merupakan keistimewaan, kekhususian umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Andai pun juga diberikan, pasti berbeda. Pasti berbeda. Nah, ada umat ini Allah berikan informasi yang seluas-luasnya, terperinci, guna untuk mengingat dan menggugah semangat kita untuk lebih merindukan negeri akhirat kita. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ta'riful ummah al-muhammadiyah bil jannati wa ahwaliha. Wa mimma akramallahu ta'ala bihi hadhihi al-ummata al-muhammadiyah an waffara haddaha min al-ilmi al-mufassali anil jannah wa sifatiha bilisanin nubuwatil mutahharah. Setengah daripada kemuliaan yang Allah telah berikan akan umat ini, bahwasanya Allah telah membukakan pintu-pintu informasi yang amat jelas secara detail dan terperinci tentang keberadaan al-jannah itu dan sifat-sifatnya, seluk-beluknya. Dan hal ini Allah sampaikan melalui lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci itu. Id akhbara sallallahu alaihi wasallam anna abwabal jannati thamaniyatun. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwasanya pintu-pintu surga itu berjumlah samaniyah, ada 8. Walikulli ahli amalin babun min abwabil jannah. Dan bagi tiap-tiap orang yang melakukan amalan ibadah dengan istiqamah terus menerus saat di dunia, maka dia berhak mendapatkan satu pintu khusus, satu pintu khusus daripada pintu-pintu surga itu, yang kelak yud'auna minhu bidzalikal amal. Kelak orang itu akan dipanggil dengan amal soleh yang ia lakukan ketika di dunia. Nanti ada babu as-sadaqah, ada babu as-salah, ada babu ad-duha, ada babu ar-rayyan, banyak. Falis-shaimina babun khassun yusamma babur rayyan. Bagi orang-orang yang ketika di dunia itu gemar melakukan ibadah puasa, puasa sunnah. Kalau puasa fardu ya sudah pasti, ditambah lagi dengan puasa-puasa sunnah, maka dia akan mendapatkan satu pintu khusus yang disebut dengan babur rayyan. Yang asalnya ray itu artinya membasahi, karena orang itu ketika di dunia itu dia sudah sering merasakan keringnya tenggorokan, ya kan? Karena telah menahan rasa lapar dan dahaga, maka dia berhak kelak nanti mendapatkan surga dengan pintu ar-rayyan, akan dibasahi, akan diberikan kenikmatan yang amat luar biasa di sana. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, akan masuk dari pintu tersebut ar-rayyan itu orang-orang yang tadi istiqamah terus menerus melakukan ibadah puasa. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Jadi ketika sudah usai, masuk sudah semuanya orang-orang as-shaimin tadi ke surga, pintu dari ar-rayyan itu, maka ditutup, ughliqa. Jadi kada ada lagi yang masuk.
khusus mereka saja yang masuk ke dalamnya. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada lagi yang masuk ke pintu itu, satu orang pun. Wa hunaka babun yuqalu lahu ad-duha. Ada juga pintu surga itu yang disebut dengan ad-duha. Fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin. Nanti kelak pada hari kiamat itu ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menyeru. Ainal ladzina kana yudimuna ala salatid duha. Manakah orang-orang yang ketika di dunia dia itu istiqamah menjalankan melaksanakan salat duha yang minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Kata para malaikat, mana hadza babukum fadkhulu bi rahmatillah. Masuklah ke dalamnya dengan rahmat Allah, semata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita semua ini dapat beribadah dan semuanya ini karena rahmat Allah. Tidak ada satupun yang luput terlewat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullahi wasi'at kulla syai'. Meliput segala sesuatunya di dunia ini. Wa hunaka babun khasun la yadkhulu minhu illa man at'ama mu'minan hatta yushbi'ahu. La yadkhulu ma'ahu illa man kana mitlah. Kelak juga di surga itu ada pintu khusus yang tidak masuk kecuali orang-orang yang at'ama, orang yang memberi makan. Memberi makan siapa? Mukminan, orang mukmin. Hatta yushbi'ahu, sampai dia kenyang. Berarti orang mukmin yang lapar berarti. Sampai kenyang. Maka la yadkhulu ma'ahu, maka tidak akan masuk ke pintu khusus ini kecuali orang-orang yang seumpamanya. Orang-orang yang tadi gemar memberikan makan kepada seorang mukmin yang sedang kelaparan. Apalagi orang mukmin itu orangnya miskin, fakir, yatim, lebih utama lagi. Wa hunaka babus shalah, juga ada nama pintu surga itu disebut dengan babus shalah. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa orang yang dia itu gemar melakukan ibadah salat, salat fardu, salat sunnah, maka dia akan dipanggil untuk dipersilahkan memasuki surga melalui pintu as-shalah. Faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Adapun orang-orang yang ketika di dunia itu dia berjuang dengan nyawa dan hartanya untuk li'ila'i kalimatillah, meninggikan agama Allah, maka dia akan dipersilakan memasuki pintu surga dengan nama babul jihad. Babul jihad. Faman kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Orang yang ketika di dunia itu gemar istiqamah melakukan memberikan sedekah, berbagi kepada sesama, berbagi kepada yang membutuhkan, maka dia akan dipanggil untuk dipersilahkan memasuki surga melalui pintu as-sadaqah. Faman anfaqa zaujaini min malihi fi sabilillah du'iya min abwabil jannah. Dan juga kelak orang yang ketika di dunia itu dia berinfak, menafkahi keluarganya, istrinya dari hartanya, dan tentu harus yang halal, lagi baik, fisabilillah, karena Allah, di jalan Allah, maka dia akan dipanggil untuk
memasuki pintu-pintu surga. Nah, ini kemuliaan orang-orang yang tadi menafkahi keluarganya. Nanti kelak ada juga disebutkan setelah ini pintu-pintu yang dimasuki khusus tadi oleh para perempuan-perempuan juga. Bahkan perempuan itu kan disebutkan dakhalat min ayyi abwabiha sya'at. Dipersilakan masuk dari pintu yang mana saja. Bisa memilih berarti. Yang luar biasa kaum perempuan ini Allah muliakan. Wa hadhil abwabu tuftahu kulluha li ba'dhi arbabil a'mal fid dunya. Faman tawadda'a wa asbaghal wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhirih futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dan pintu-pintu ini juga dibukakan yang berjumlah berapa? 8 tadi juga akan dibukakan bagi sebagian orang-orang yang melakukan amal-amal ibadah ketika di dunia. Apa diantaranya? Diantaranya apa? Orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, melakukan isbaghul wudu. Jadi luar biasa umat ini. Allah berikan kemuliaan, Allah manjakan ya kan? Ibadah-ibadah yang semua orang bisa melakukannya ya kan? Berwudu kada yang kada bisa. Yang penting belajar ilmunya, mengambil bajunya kayak Pak, supaya jangan musta'mal, jangan mengambil baju di ember yang halus, diculup langsung di situ juga wudu. Nah, musta'mal bajunya. Kayak apa caranya? Mau ember halus supaya kada musta'mal kayak Pak, ambil banyu, niat mengambil banyu. Kalau bahasa fikihnya itu niatul iqtiraf, niat mengambil banyu. Ember halus yang biasa kan bertapas halus, kalau ada sampai 20. Apa caranya segera berwudu di situ? Ambil berwudunya ke lain. Habis ambil pulang tangan. Nah, itu kan ada mustakmal. Tapi bila ember langsung situ juhab uguran. Nah, itu mustakmal. Kalau mustakmal kada kawa digunakan untuk bersuci, walaupunnya kada najis. Suci tapi kada dapat digunakan untuk bersuci. Umpama kata kada ada keran kan, kerannya yang mantang praktis sudah. Umpama ember aja ada, apa wudu jah di situ wae. Ya kayak itu caranya, diambil kalain tapi ya langsung di situ. Apalagi berculuk tangannya pulang habis dah kalau lagi dipakai. Bahkan ulama itu mencontohkan secangkir kan kawan. Jadi kada ada alasan orang kada sembahyang itu kada ada. Gunung-gunung ya kah? Sama betul kok. Segan berwudu. Jangan segan minum muara. Sembahyang kada. Salah besar dan dosa besar. Di antara penyebab orang dimasukkan ke dalam neraka Saqar itu dalam surah apa? Al-Muddathir kah? Di antaranya orang yang lam naku minal musallin, tidak melakukan salat, akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Makanya kewajiban kita mendidik keluarga, utamanya keluarga kecil kita ya, untuk melaksanakan ibadah salat itu sedini mungkin. Lagi masih halus, masih nyaman dilajari. Kemudian tadi, maka setelah dia berwudu dan menyempurnakan wudu itu, dia mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini dalam riwayat seperti ini. Dalam riwayat lain kan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Macam-macam riwayatnya. Maka dia futihat lahu abwabul jannah. Ini dipersilakan untuk dibukakan pintu surga dan bisa memilih
Ini harus lagi memilih. Pada ibadahnya wudu aja. Semua orang kau melakukannya. Jadi kita nih nyaman, maksudnya itu nyaman gitu nah. Iya aja, ya Gus Baha, ya Kiai Haji Bahaudin Nur Salim apa di sini. Kita nih aneh juga di sini. Salat masuk neraka tuh aneh. Sudah diberikan kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Salat masuk neraka, padahal kan ada bisa kuncinya. Sedangkan surga beisi sudah. Artinya kan tinggal masuk aja lagi. Ini neraka kan ada bisa kunci ya masuk aja bakar. Ya, jadi itu mudah kita nih untuk manusia itu mudah. Tentu kita harus berhati-hati juga. Nah, wa fi riwayatin bi ziyadati asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, riwayat lain tidak ada kalimat lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir itu. Wa ana Isa Abdullah wa banu amati wa kalimati alqaha ila Maryam wa ruhun minhu annal jannata haqq wan nar haqq. Ada tambahan kalimat itu. Kemudian hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man mata lahu salasatun minal walad dunal bulu tatalaqahu auladahu min abwabil jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Juga orang tersebut yang mati atau meninggal oleh 3 anaknya yang masih kecil, yang belum balik, ya usia anak meninggal nih, entah satu sebab atau sebab yang lain meninggal, masih halus belum balik, maka anak itu akan menyambut kena tatalaqahu auladuh, akan menyambut si anak ini akan orang tuanya, dan dia akan membawa orang tuanya itu untuk menuju pintu surga dari pintu yang ia kehendaki kan aja. Jadi anak yang meninggal waktu halus itu menjadi apa? Menjadi termasuk jadi kita celengan, tabungan. Untuk hal ini harus dihadapi, dijalani dengan kesabaran, ketawakalan. Kada mudah orang yang meninggal anak itu kan. Apalagi seorang binian ya, perempuan, seorang ibu sudah mengandung sekian bulan dan melahirkan, memperjuangkan nyawa, kemudian meninggal, nah itu menjadi apa? Tabungan, celengan. Tentu harus dihadapi dengan kesabaran dan ketawakalan. Nah, ini kemudian berikutnya wal mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafadat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. 4. Jadi bibinian anak masuk surga 4 saja. Dan dipersilakan masuk pintu surga dari yang mana ia kehendaki. Min ayyi abwabil jannati syi'ti. Mana hendak. Apa tadi? Pertama dia salat khamsaha, sembahyang 5 waktu dijaga. Yang wajib aja berarti nih. Apalagi ditambah yang sunnah pulang harap lagi berarti. Jadi binian yang penting 5 waktu terjaga. Mun haid pangja, mun haid itu ada kisah haid, kada boleh sembahyang. Ya kah? Kada boleh sembahyang. Cuma ada ketentuannya karena haid itu. Ketika dia suci di waktu 2 salat yang boleh dijamak, maka harus dikodok sebelumnya itu. Ya kah? Zuhur lawan asar kan bisa dijamak. Maghrib lawan isya bisa dijamak. Nah, kalau yang suci di waktu itu maka dia harus dikodok kayaknya salat yang sebelumnya itu. Suci di waktu Isya maka wajib dikodok maghrib itu. Suci di waktu asar maka wajib dikodok sembahyang zuhur juga, karena boleh digabung bang. Amun suci di waktu zuhur bang ngejelas saya, dan zuhur termasuk dah. Ini suci di waktu asar kan zuhur lewat sudah berarti, maka tetap wajib dikodok sembahyang zuhur itu. Suci di waktu Isya tetap wajib diqadha sembahyang maghrib. Karena ya sembahyang yang bisa dijamak. Itu pendapatnya mu'tamad dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Binian itu harus tahu.
Kemudian satu dari pertama sembahyang 5 waktu. Yang kedua puasa Ramadan, syahrah sebulan aja berarti. Apalagi ditambah puasa sunnah pula, ngarat lagi berarti. Wa hafadzat farjah, dan dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Wa ata'at zaujah, yang keempat dia taat kepada suaminya. Nah, ini 4 saja. Taat kepada suaminya, maka dia akan dipersilakan masuk surga dari pintu yang si perempuan ia kehendaki. Milih serah aja lagi anak yang mana. Babus salah, babus sedekah, babus duha, babus rayyan. Boleh memilih. Nah, kemudian waqad akhraja Muslimun an Uqbah ibni Ghazawan qala dzukira lana anna ma bainal misra'aini min nasari al-jannah bainahuma masiratu 40 sanah wa la ya'tiyanna alaihi yaumun wa huwa kadhidun minaz ziham. Dari riwayat yang dari Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Ghazawan, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu an, beliau berkata telah menyebutkan kepada kami, dzukira lana. Kalau sahabat mengatakan dzukira lana, maka tentu yang menyebutkan adalah siapa? Rasulullah SAW. Nah, dalam ilmu mustalah hadis, maka ini disebut dengan hadis marfu, walaupun dia dari sahabat. Tapi ada kalimat dzukirtu, nuhitu, umirtu, aku diperintahkan, aku dilarang, ujar sahabat nih. Maka itu juga dihukumi sebagai hadis marfu, artinya bersandar kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kata sahabat, kami disebutkan bahwasanya antara dua ambang pintu surga itu misra'ain. Jadi misra'an itu ambang pintu kayu-kayu. Ambang pintu surga itu bainaha masiratu 40 sanah. Luasnya itu seperti kalau kita berjalan tuh luasnya itu 40 tahun. Artinya luas banget pintu surga tuh, sangat luas maksudnya. Sangat luas, tapi apa kata Rasul? Wala ya'tiyanna 'alaihi qaumun. Kelak pasti pintu itu akan didatangi dengan keadaan kalzizun minaz ziham, akan penuh sesak. Padahal luasnya kayak itu sudah. Artinya apa? Artinya banyak yang masuk surga juga berarti. Allahumma ja'alna minha. Ya, Tuhan kita termasuk min ahli jannah wasakiniha, dan penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Berita gembira untuk kita. Artinya banyak juga yang masuk surga. Sampai tadi pintu apa? Pintu yang luasnya 40 tahun tuh sesak aja kita. Minaz ziham. Padahal luasnya, ada kalau kita bayangkan luasnya kayak Pak sasak, berarti banyak yang masuk surga. Afi riwayatin yaqulu sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna ma baina misra'aini min masari'il jannah la kama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Riwayat lain Rasul menjelaskan, Rasul bersumpah walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah Rasul bersumpah. Artinya seorang itu boleh-boleh saja bersumpah walaupun tanpa dipinta. Kalau bahasa agamanya disebutkan jawazul halfi min duni istihlaf. Bolehnya seseorang itu bersumpah walaupun tanpa dimintai sumpah. Boleh. Seperti yang dilakukan Rasul bersumpah. Tujuannya apa? Supaya meyakinkan lawan bicaranya. Supaya yakin. Cuma jujur bang, ya jangan sembarang main-main. Demi Allah aja. Ini ada hujungannya ini aja. Padahal ada aja hujungannya. Hati-hati juga itu, ada boleh mempermainkan sumpah. Mun bujur aja, yakin kita bujur aja yang kita sampaikan, kada berdusta kita boleh bersumpah itu. Apa kata Rasul? Sesungguhnya tadi dua ambang pintu surga itu seperti kota, lebarnya itu seperti jarak kota Makkah lawan Hajar. Hajar itu ngaran kota ada di Irak atau di Yaman. Artinya jauh lah jaraknya. Artinya luas banget.
atau antara Makkah wa Busra. Nah, kalau Busra ini kota di Syam. Seperti yang kita kenal apa waktu Nabi lahir itu kan kata Siti Aminah apa? Kharaja min batnihi nurun adha'a hatta ra'aitu qusura Busra. Waktu Siti Aminah itu mengandung itu ada cahaya yang memancar sampai-sampai beliau dapat melihat istana-istana di kota Busra itu di Syam. Jadi luas pintu ambang dua surga itu sangat luas tadi. Yaqulu Qatadah radhiyallahu an, yang Qatadah mengatakan hiya abwabun yura dhahiraha min batiniha. Bahkan pintu-pintu surga itu sangat indah katanya. Dapat dilihat begitu menyenangkan mata orang yang melihatnya gitu. Sangat indahnya itu. Waqad akhbarana sallallahu alaihi wasallam bima talahu alaina minal Qur'anil Karim fi katsir min ayatihi anil jannah wa awsafiha al-'ammah. Dan sungguh telah menyebutkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabarkan kepada kami, kata para sahabat, bahwasanya apa yang telah beliau bacakan kepada kami daripada Al-Qur'an yang mulia, pada banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang surga dan sifat-sifat surga itu al-'ammah secara umum. Dalam Al-Qur'an pun banyak disebutkan. Fa akhbarana annahu jannatul ma'wa, dan menyebutkan kepada kami bahwasanya surga itu merupakan jannatul ma'wa, tempat tinggal. Jadi kita di surga itu mudah-mudahan kita menempatinya bukan sekedar numpang lewat, tapi bujur-bujur ma'wa, rumah yang sesungguhnya, rumah yang abadi. Sekali lagi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita melihat masih banyak kurangnya ya kan, pasti banyak kurangnya kita, tapi kita mohon dengan rahmat Allah yang luar biasa luasnya itu, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya penghuni surga Allah taala itu. Dan seluruh keluarga, sahabat, famili kita dan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini dapat sampaikan. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin barakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tusqimu biha al-qulub wa